Ada tugas. Kak. Aa, Non, bisa bantuin Nina nggak? bantu apa? Nina kan ada tugas PKN. Hmm. Jadi gini, tugasnya tuh tentang bab strategi Indonesia dalam mengatasi ancaman. Nah, ancaman di Indonesia kan banyak tuh. Yang Nina dapat tuh cuma ada 5. Contohnya di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, sama keamanan dan pertahanan. Menurut AA gimana ancaman di bidang ideologi? Indonesia punya ideologi nggak? Punya. Apa? Pancasila. Ini adalah, jadi ideologi itu kalau ibaratkan adalah otaknya suatu negara. Jadi otaknya itu harus sesuai dengan Pancasila untuk orang Indonesia. Gitu. Luar negeri juga punya ideologinya lagi masing-masing. Gitu ya. Nah, kalau ada pemikiran yang tidak sesuai dan masuk ke Indonesia, nah itu harus ditangkal. Karena apa? Pemikirannya udah berbeda dengan orang Indonesia. Dulu ideologi komunis ditentang di Indonesia. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan ideologi di Indonesia. Kemarin-kemarin ya, HTI gitu ya, terkait khilafah. Walaupun itu bisa diperdebatkan lagi di kalangan Indonesia, di kalangan orang Islam sendiri masih diperdebatkan terkait khilafah gitu ya. Dan masih banyak ISIS juga kita ajak diskusi lah. Cuma gini, kalau ideologi, kalau kata A, sebaiknya ibaratnya gini, kalau ada guru, kalau di sekolah misalnya ada anak yang bandel, kalau ada anak yang bandel harusnya diapain? Bukan dikeluarin sekolah. Kalau dikeluarin sekolah dia malah ngebandel lagi di luar sekolah. Tapi apa? Dideketin sama teman-teman, sama guru-gurunya. Nah, mungkin apa? Kenapa dia bandel? Kita kasih tahu. Gitu juga dengan yang punya ideologi yang kayak begitu. Nah, yang baru-baru ada Sunda Empire gitu ya, punya kerajaan sendiri di Jawa Barat gitu ya. Juga yang menganggap dia nabi gitu ya, kan ada ya. Dia anggapannya dia benar gitu ya. Kayak itu terkait ideologi, jadi terkait pemikiran. Lanjut. Nah, yang kedua, ancaman di bidang politik. Nah, kayak gini dulu dari politik ya. Ya. Politik itu apa sih? Kalau tadi ideologi ya, kalau ideologi itu pemikiran gitu ya. Gitu. Kalau politik apa? Organisasi. Jadi kalau gampangkan, politik itu adalah tuh kepentingan. Karena dia punya kepentingan, akhirnya dia berpolitik. Gitu ya. Saya ingin gini, supaya ide saya diterima oleh orang, bikin organisasi politik. Ataupun saya sesuai nih dengan parpol ini, saya ikut parpol ini. Karena kepentingannya sama, kepemikirannya sama. Nah, jadi bagaimana parpol politik itu, bagaimana kita punya satu ide dan kita gerak bersama gitu, untuk mewujudkan keinginan itu. Gitu ya. Orang-orang yang aktivis lingkungan, kepentingannya adalah untuk lingkungan. Itu pun politik dari luar negeri. Di luar negeri ya pemikirannya tadi berbeda, kepentingannya juga berbeda. Mungkin yang dari ISIS kepentingannya berbeda gitu, makanya masuk ke Indonesia untuk merekrut orang dan lain sebagainya. Komunis juga mungkin sama gitu ya, dan ideologi lain yang ada di luar Indonesia gitu ya. Itu terkait politik. Kata kuncinya kalau politik adalah kepentingan. Nah, selanjutnya ancaman di bidang ekonomi. Nah, ini tuh dapat beberapa ya. Contohnya barang-barang impor itu gimana? Ekonomi itu apa? Pemuasan kebutuhan. Pemuasan kebutuhan. Tidak terbatas. Udah punya sepeda, mau punya motor, mau mobil dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, dan ekonomi ini justru yang menopang kehidupan kita, gitu ya. Karena kita makhluk yang membutuhkan ya, minimal makan, pakaian dan tempat tinggal. Gitu ya. Oke, pertama dari barang impor tadi kata Adek ya, barang impor. Contoh barang impor, Adek suka makan samyang, samyang diproduksi di mana? Korea, gitu ya. Jadi, misalkan produk yang sama di Indonesia, misalkan mie-mian gitu ya, mie instan dan lain sebagainya.
kalau misalkan di supermarket ataupun di pasar gitu ya kita sebutnya, orang banyak yang beli samyang dan mie instan di Indonesia nggak laku. Berarti apa? Uang yang kita beli masuk ke ya, pedagang iya gitu. Tapi kan kalau samyang yang kejual berarti orang Korea dapat uangnya gitu. Nah, coba kalau kita mengurangi barang impor, berarti apa? Uang kita masuk ke kantong produsen mie gitu ya. Artinya apa? Uang kita masuk ke orang Indonesia lagi, sehingga dia bisa balik modal, bisa memproduksi lagi. Begitupun juga dengan pertanian, karena saya basisnya pertanian adanya. Contohnya adalah beras. Misalkan beras kita dengan beras impor, misalkan Vietnam, harganya sama misalkan ya. Tapi ternyata yang lebih laku adalah beras impor. Artinya apa? Uang kita masuk ke luar negeri untuk orang luar, karena mereka yang produksi. Sebenarnya petani kita dia nggak dapat uang karena nggak laku, gitu ya. Jadi impor ini perlu. Cuma kita juga melihat gitu ya, kadang produk lokal ini kurang bagus. Ya kalau kita lihat harganya sama nih, impor sama yang lokal. Cuma apa? Impornya ini lebih bagus. Jadi orang lebih milih impor gitu. Nah, ini juga tapi makanya sebelum bisa membandingkan gitu, jangan dulu dimasukin gitu. Jadi orang udah produk lokal dulu yang dibeli gitu. Ya makanya nanti perlu disubsidi supaya produksinya bagus, produknya bagus. Perlu diedukasi para petani supaya kualitasnya tidak kalah jauh dengan yang impor gitu. Itu pun di yang lain, produksi baju, produksi apa-apa juga harus bagus, jangan kalah dengan impor. Oke, lanjut apa lagi? Ya itu ekonomi. Ancaman di bidang sosial budaya. Sosial budaya. Oke, sosial budaya. Sebenarnya kalau dari kata sosial apa yang bisa didengar? Seluruhnya. Sosial ya, kalau kita masuk sosial gitu. Nah, cuma yang ini kan adalah biasanya masalah sosial adalah masalah kesenjangan sosial. Masalah kesenjangan sosial dan masalah tapi perbedaan budaya. Bukan kalau sosial kesenjangan sosial berarti ada perbedaan. Biasanya kaya dengan miskin. Nah, itu contoh yang paling unik adalah di Papua Merdeka, gerakan Papua Merdeka. Kenapa mereka memberontak gitu ya? Karena mereka merasa tidak adil, diperlakukan tidak adil. Orang Jawa bisa makmur, tapi orang Papua mereka punya freeport, bayangkan freeport, kayaknya luar biasa. Tapi orang Papua sendiri tidak merasakan kekayaan itu. Ya, ibadah masih banyak pendidikan mereka yang kurang. Cuma sekarang sudah bagus ya pemerintah. Freeport sudah sahamnya sudah 50%, berapa persen gitu. Udah di atas 50%, berarti hampir separuhnya udah punya Indonesia. Terus perbedaan budaya ini sebenarnya kuncinya adalah komunikasi. Perbedaan budaya contohnya orang Sunda dengan orang Jawa. Kita minum teh, kalau orang Sunda minum teh rata-rata disajikannya adalah pahit gitu ya. Kalau mau manis bisa menyebutnya teh manis. Tapi kalau orang Jawa kalau bikin teh pasti manis. Terus tiba-tiba ada orang Jawa nih datang ke rumah, disuguhin sama kita teh, pas dia minum pahit gitu. Berarti ya dia ngiranya ini orang pelit-pelit amat sih bikin teh pahit gitu. Bukan pelit ya, tapi memang standar orang Jawa itu teh itu kan kalau mau teh manis sebutin teh manis. Kalau orang Jawa standarnya itu teh manis gitu ya. Mereka nggak kenal teh pahit gitu. Oke. Juga masalah suara itu perbedaan budaya gitu ya. Budaya Indonesia budaya Jawa orang Sunda ngobrolnya gini slow, tapi orang Sumatera mungkin lebih keras, dan kita orang Jawa orang Sunda nganggapnya itu kayak nyentak begitu mereka, padahal mereka standar mereka tuh segitu gitu ya. Tapi kalau kata kita itu nyentak, itu karena ada perbedaan budaya gitu. Dulu ya pernah pas kuliah asrama
sama orang Sumatera gitu. Ya orang kayak nyentak gitu. Kita tuh jadi minder gitu ngobrol sama dia karena ngobrolnya begitu. Padahal ternyata itu ada standar di sana. Nah, itu perbedaan budaya. Intinya adalah komunikasi. Ternyata udah ngobrol lama, oh emang standarnya orang itu gini. Kalau marah pun kayak beda lagi kalau marahnya gitu. Gitu. Itu perbedaan sosial dan budaya. Ada perbedaan dari luar ya. Kalau itu yang dari dalam ya dari luar. Pola konsumtif juga itu salah satu produknya ya. Karena kita negara berkembang, mungkin negara maju itu kebanyakan mereka sudah mampu beli sehingga banyak. Dan kita ngelihatnya oh kayak gini ya, jadi kayak contoh gitu ya. Jadi kita juga konsumtif. Lalu juga ada hedon gitu ya, tahu hedon? Hedon itu sebenarnya bukan konsum, agak beda dengan kalau hedon itu lebih ke mereka lebih beli dengan barang-barang yang bermerek. Bermerek. Nah, dulu pernah ada challenge ya, berapa harga outfitmu gitu ya. Nah ini saya topi murah kok, cuma 2 juta. Itu baju, ini baju beli dari sana 5 juta gitu ya. Ini jam ini murah, ini cuma 5 juta. Dan dia menyebutkan merek-merek yang terkenal. Maksud saya hedon di sini, kalau dia sebenarnya nggak perlu dia beli banyak jam, nggak perlu beli banyak, cukup satu gitu ya. Jadi tidak berlebih-lebihan. Kalau misalkan dia pengusaha dan dia perlu beli jam gitu ya, kalau jamnya KW gitu ya, dia tidak menghormati pengusaha-pengusaha yang lain. Jadi seperlunya. Kalau hedon ini apa-apa perlu gitu, padahal apa-apa perlu yang bermerek, padahal dia nggak perlu amat untuk beli itu. Ini yang hedon. Bedanya dengan konsum globalisasi. Ya, bagus, ada bagusnya ada tidaknya. Bagusnya kita tahu budaya luar, kita tahu teknologi luar, kita bisa beradaptasi. Cuma apa yang yang dikhawatirkan adalah budaya itu tidak kita saring sehingga kita menerimanya begitu saja, westernisasi. Enggak westernisasi aja, easternisasi juga ada, kayak K-popers, anime ya, wibu gitu ya, dan lain sebagainya gitu ya. Apalagi individualisme individualisme ini nih, nunduk gitu ya, generasi merunduk ya, generasi merunduk fokus dengan urusannya sendiri gitu ya, gitu. Lupa dengan lawan bicaranya ini ya. Apalagi di bidang pertahanan dan keamanan yang pada umumnya berupa ancaman militer dan non militer. Militer, biasanya militer itu terkait senjata gitu ya, dan kemiliteran gitu ya. Militer yang fisik biasanya di perbatasan gitu ya. Contohnya kenapa ada TNI, itu ada Angkatan Darat, Udara, dan Laut, karena perbatasan kita biasanya itu garis pertahanan kita paling luar gitu ya. Misalkan contoh di laut gitu ya, ada Bu Susi, kata terkenalnya apa? Tenggelamkan. Ya, tenggelamkan gitu ya, sampai jadiin meme gitu ya, meme jadikan meme. Ya, itu kenapa ditenggelamkan? Karena dia mengganggu perbatasan Indonesia. Artinya apa? Isinya gini, kita punya rumah, ada orang masuk ke rumah nggak minta izin, itu dong kita curigai gitu ya. Masa ada yang lewat kita biarin aja gitu. Kalau satu mungkin ya nggak apa-apa gitu. Kalau udah 2 kali, 3 kali, 5 kali gitu kan, wah ini menyebalkan, ini bukan mau ini, akhirnya gampar sama kita. Nah, kalau posisi ya ditenggelamkan gitu. Ngapain sih gitu kan? Itu mengancam pertahanan gitu ya. Kita patut curigai gitu kan. Itu pun di udara ada protokolnya. Jadi kalau pesawat itu nggak usah mau lewat di atas satu negara, itu ada protokolnya, ada izinnya dia mau kemana gitu. Lalu apa lagi? Ya itu laut juga ekspor impor pakai kapal juga seperti itu. Di darat juga sama, kan ada batas wilayah. Adapun non militer, dulu ada film Tanah Surga katanya, kalau tidak salah judulnya.
orang bilang tanah kita tanah surga apa kayu, nah itu ya, itu dari apa gitu. Ternyata di perbatasan di Kalimantan contohnya itu ada yang perbatasannya dekat dengan Malaysia, dan mereka lebih tahu uang ringgit daripada uang rupiah. Bahkan mereka ada beberapa yang tidak tahu Pak Presidennya siapa gitu. Iya. Makanya di Kementerian Pendidikan itu ada program guru-guru di perbatasan. Buat apa? Karena pendidikan di sana kurang. Kayaknya lagu Indonesia Raya pun susah. Balik lagi ke Papua, ya mereka punya logatnya segitu. Lagu Indonesia Raya juga belum tentu mereka tahu gitu. Apalagi yang di pedalaman ya. Saya meremahkan orang Papua gitu ya. Tapi mungkin itu kenyataan di kita gitu ya. Kita itu kesenjangan, mungkin salah satu kesenjangan sosial. Jadi non militer ya banyak terkait pendidikan. Oke, kita balik lagi ke Ade tadi bilang strategi untuk mengatasi semua ancaman itu. Dari bidang ideologi, Pak Presiden sudah membuat gitu ya badan apa yang anggotanya Bu Mega, Pak Mahfud MD dan lain-lain gitu ya, untuk menginginkan lagi ideologi itu terkait ideologi. Lalu terkait politik kita kok lupa namanya ya, terkait politik, hukum dan HAM gitu ya, dan gitu. Itu terkait politik gitu ya, dan banyak juga. Lalu terkait ekonomi banyak kebijakannya gitu ya. Seperti sekarang saat di Indonesia jadi sekarang kita lagi pembatasan gitu ya, PSBB gitu ya. Otomatis ekonomi kita berkurang. Tapi pemerintah punya banyak ide, ada insentif untuk yang ekonomi di bawah, untuk orang yang miskin baru ya di sahabatnya ada bantuan juga di sana. Lalu subsidi, lalu ada program-program yang lain gitu ya. Lalu apalagi Dari segi sosial budaya. Nah, sosial budaya ini kita juga punya Kementerian Sosial gitu ya. Mendikbud juga ada budayanya. Nah, itu intinya adalah komunikasi. Dan yang terakhir militer dan militer balik lagi untuk perbatasannya secara militer bisa gitu ya. Untuk yang non fisik dan intelijen kita punya. Lalu untuk non militer, nah kita perlu pendidikan di sana. Ekonomi juga perlu di sampai sana. Makanya kita punya otonom daerah gitu ya, kebijakan otonom daerah. Jadi tiap daerah punya kebijakan masing-masing. Itu aja. Ya, mungkin segitu. Sekian dari kami. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan di politik itu musuhmu bisa jadi temanmu gitu ya. Rumit lah untuk politiknya. Lanjut. Udah. Makanya ada organisasi non politik, dia tidak politik gitu ya. Walaupun politik ini bisa ya, tapi intinya lah, politik ada terkait kepentingan. Walaupun dia LSM bukan parpol, tapi dia punya politik, dia politiknya terkait lingkungan. Dan dia bisa mendesak untuk pemerintah untuk proaktif dengan lingkungan. Politik. Yang Nina dapat tuh ada dari luar maupun dari dalam. Dari dalam. Ya. Alam. Kanjeng Dimas itu ya. Meresahkan warga gitu kan. Kanjeng Dimas dan lain sebagainya. Karena itu yang kan ISIS juga itu di ini kan. Walaupun ada yang mengaitkan ISIS, ISIS itu sama dengan apa dan lain sebagainya. Nah itu bisa ada ideologi salah satu partai yang dia tidak ditolak di Indonesia ya, karena idenya terkait